selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Di episode ini kita bakal bahas kasus yang cukup viral di Indonesia di kalangan remaja ya, terutama tentang influencer yang suka flexing, suka giveaway palsu. Oknum influencer. Oknum. Aman. Oke, sebelum masuk pembahasannya kita perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Sandi Araman Febian Dito dan saya di sini ditemani dengan rekan saya. Saya Malik. Kita sama-sama dari TRM ya. TRM Politeknik Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke topiknya, guys. Ya. Jadi pembahasan ini kita tuh menggunakan Pancasila sebagai landasan etika bisnis. Betul. Nah, sesuai dengan tugas mata kuliah kita yaitu etika bisnis. Nah, jadi kronologi kasus ini tuh bermula ketika ada seorang oknum influencer memamerkan gaya hidup mewah. Nah, semuanya mewah, dari mobil mewah, motor mewah, rumah mewah. Dia itu flexingnya tuh di media sosial. Nah, terus influencer ini yang tadi udah flexing kaya biar dia dapat image, oh ini orang kaya nih, kalau dia buka giveaway berarti wah nih orang terpercaya nih, kita bakal dapat hadiah dari dia. Betul. Gitu. Nah ya tadi influencer tadi ngadain giveaway gitu ceritanya. Tapi bukan ceritanya, tapi asli. Dia kayak uang tunai. Iya. iPhone, uang tunai. Ada yang motor kayaknya pernah lihat di YouTube ada yang motor juga. Wah, itu jangan sih. Oke, jadi kita itu sebagai follower ya, kita itu sebagai pengikut tuh, kita itu sebagai penonton. Kita sebagai penonton itu disuruh buat follow, buat like, buat share, buat subscribe, terus dan tag teman-teman kita semua untuk official, untuk akunnya itu, ya kan, akun oknum influencer itu. Jadi syarat gitu kan. Betul, itu syaratnya gitu pokoknya. Ayo kalian yang mau giveaway harus follow, harus like, share ke teman kalian berapa, di grup berapa. Nah, itu. Oke. Nah, tapi setelah kita udah ikutin, setelah kita ini, terus kita pemenang nih. Pemenangnya siapa? Terus tiba-tiba hilang. Nggak tahu yang mana. Iya. Nggak tahu pengumumannya yang mana. Pengumuman yang mana? Nggak tahu Oke. siapa pemenangnya. Kadang ada bahkan ada yang postingannya dihapus juga. Jadi kayak dianggap sekarang nggak ada apa-apa. Wah, parah banget sih itu ya. Parah sih, di ghosting. Aduh. Next, kita ke topik selanjutnya, penyebab kejadiannya. Nah, menurut kita ada beberapa penyebab utama kasus ini terjadi. Yang pertama, keinginan influencer untuk cepat viral dan terkenal. Kalau udah viral dan terkenal apa? Banyak endorsement. endorsement. Masuk cepat. Nah, yang kedua, kita masuk ke motif bisnis. Nah, yaitu menaikkan engagement agar mudah mendapat endorse. Wah, udah di-spill duluan maaf tadi kan. Oke, untuk yang ketiga. Yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya itu loh. Parah ini sih. Parah sih emang. Di kalangan masyarakat ya. Mengapa hal ini terjadi, Mas Mali? Nah, menurut saya ya, kasus ini terjadi itu karena influencer itu melihat media sosial itu cuman buat alat keuntungan. Kayak tadi disuruh follow, share, subscribe, segala macem lah. Nah, terus juga mereka tuh menurutku audiens itu diperlakukan sebagai angka, bukan manusia. Angka yang tidak perlu atau tidak patut atau tidak harus dihargai. Wah, jadi kayak ya alat bantu lah ya. Nah, di sini di topik ini tuh etika bisnis itu sering diabaikan demi popularitas dan cuan. Oke. Cuannya ya, cuan. Aduh, kita masuk ke next pembahasan yaitu hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Berdasarkan Pancasila. Sila pertama. Apa kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Mantap, masih hafal ya. Oh, jelas lah. Oh, jelas. Oke. Berarti dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa udah jelas, perilaku menipu dan tidak jujur.
jelas bertentangan dengan nilai moral dan kejujuran gitu. Oke, Gimana? terus Sila kedua sila apa? kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siapa? Giveaway palsu merugikan, terus ngecewain kita semua, terutama remaja Gen Z kayak kita yang Ya. yang kadang terlalu berharap gitu. Jadi aduh, jangan sampai terjadi lah ya. Ya, mengecewakan lah Mengecewakan ya. cuy. Oke, terus Nah, sangkut pautnya ke sila kelima. Ya, sila kelima apa San? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masih apa? Bagus ya. Oke. Oh, udah jelas. Keuntungan ini cuma dinikmati buat influencer. Oknum influencer. Sedangkan yang melakukan praktik palsu ini. Oke. Sedangkan udah jelas ya, kita masyarakat rugikan sekali. Aduh. Emang sih sebenarnya gratis, subscribe, like juga gratis. Tapi Iya. kan kalau udah ngasih harapan tapi Iya. palsu, siapa sih gak kecewa? Di 10 juta follower aku akan adakan giveaway. Guys. Aduh, udah Ayo ya. guys follow guys subscribe itu gratis. Aduh, oke. Iya, Sebelum oke. kita melenceng, kita lanjut ke topik Lanjut dulu. aja dulu. Nah, jadi masuk ke topik lagi, kita tadi ke dampak masyarakat dan remaja. Nah, dampak kasus ini juga cukup serius sih menurut gue ya, Lik, ya. Iya, mulai dari penurunan kepercayaan yang masyarakat itu terhadap influencer kan, Betul. hingga budaya flexing tuh loh, dan konsumtif tuh di kalangan remaja tuh, ya itulah. Nah, remaja kita ini juga terkadang tuh gampang banget tergiur sama hadiah yang sangat instan kayak tadi. Nah, itu juga mempengaruhi gaya hidup kita yang palsu. Jadi kita terpengaruh gitu loh. Jadi kita pengen kemakan gengsi. Gen Z banget. Lagi umur kita gini kan pengennya yang hype kan, ikutin tren. Yang penting kita gaul gitu kan. Pokoknya barang branded semua. Iya, apalagi giveaway iPhone 17 Air. Siapa sih yang nggak mau? Ya kan, siapa yang nggak mau kan? Nah, kita udah berharap nih, ternyata ya palsu. Kecewa sih. Aduh. Yuk, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, saran dan solusi dari kita ya kan. Pertama buat pemerintah itu perlu perketat regulasinya juga, dan berilah sanksi tegas terhadap giveaway palsu kayak gini nih. Betul. Ya kan, udah jelas ini ngelanggar ya. Merugikan, ngelanggar keuntungan pribadi. Oke, saran dan solusi pelaku bisnis, yaitu oknum influencer tadi. Oknum influencer. Seharusnya kita tuh harus jujur. Sebagai influencer kita harus transparan, kita harus bertanggung jawab terhadap konten yang kita berikan. Konten-konten promosi seperti itu. Juga masyarakat kita ini semua harus lebih kritis ya, jangan mudah percaya dengan giveaway di media sosial. Benar. Itu harus ditelusuri lagi nih, influencernya terpercaya nggak sih gitu kan. Terus kira-kira meskipun influencer terpercaya meskipun gitu, tetap juga jangan terlalu berharap kali ya. Ya. Terhadap misalnya kayak hadiahnya terlalu tinggi gitu, iPhone 17R yang baru ya. 17. Misalnya hadiahnya itu. Ya jangan berharap lah. Ya, jangan berharap lah. Kalaupun emang ada orang yang pemenang, bisa jadi setting nggak sih? Kalau itu kita tidak tahu ya. Kita nggak tahu, Jangan nuduh di setting itu. atau enggak, itu Ya. urusan oknum Urusan influencer sama Tuhan. Oke. Dia yang bohong. Oke. Nah, Nggak boleh nuduh. oke, kejauhan nanti kita Jangan, lanjut ke topik. Jangan. Lanjut ke topik aja, jangan sampai kejauhan. Lanjut kita ke kesimpulan. Nah, Gimana jadi kesimpulannya? menurut saya, Lik, Ya. kesimpulannya itu flexing dan giveaway palsu ini merupakan pelanggaran etika bisnis. Oh, jelas. Pelanggaran nggak? Jelas pelanggaran banget. Pelanggaran banget ya. Udah jelas-jelas ini tuh bertentangan dengan nilai Pancasila dan merugikan masyarakat ya. Betul. Sila apa aja tadi nih? Sila pertama apa San? Pertama,
ketuhanan yang Maha Esa dong. Sila kedua. Tadi sila 1, sila 2, sama sila 5. Oke, itulah intinya ya. Nah, jadi etika dan kejujuran itu harus jadi dasar dalam bisnis. Apalagi bisnis digital. Digital, bro. Come on, YouTube, TikTok, Instagram. Dunia digital semua. Sekarang ya bisnis nggak cuma ini ya, real life gitu loh. Sekarang digital kan bisa online. Betul. Kita udah sampai di penghujung podcast. Kita udah sampai di ujung podcast pembahasan ini. Oke. Sebelum tutup, kalau dari kita ada kata-kata yang salah atau menyakiti hati penonton. Ya, orang lain lah. Orang lain ya. Kita minta maaf. Kita minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah mendengarkan kita. Demikian podcast dari kami. Saya Malik. Saya Sandi. Sampai jumpa dan terima kasih.